Khawatir kena pasal, dia bukan Mucikari, mucikari, tetapi betul. adalah kawan dekat. Betul. Oke. Dan justru dari luar circle kita itu yang banyak itu. Hmm. Mulai dari orang biasa saja sampai ke oknum pejabat. Halo Tretan, kali ini saya bersama Ainul Anwar. Kita akan bicara dengan dia bahwa informasinya dia cukup dekat dengan wanita panggilan. Sebenarnya seberapa dekat dan apakah itu benar? Kita akan tanyakan langsung. Sebelum kita tanyakan, kita rasa penting dia untuk bercerita siapa dan dari mana dan apa aktivitas hariannya. Saya itu aktivitas harian, ya kalau nggak tidur, ya jalan-jalan. Ya jalan-jalan saya ya terbatas di Jawa Timuran. Kalau saya dari mana, ya wes nggak usah tahu lah. Yang penting kita ketemu di jalan, gitu. Ada anggapan bahwa Anwar ini sangat dekat dengan wanita panggilan. Bagaimana komentar atas itu? Sebenarnya itu jebakan, dibilang jebakan bukan. Ya tuntutan profesi sih. Tuntutan profesi? Iya, saya kan profesinya sebagai ya fotografer lah di salah satu media yang concernnya ya lebih ke dunia-dunia malam gitu. Oke. Jadi otomatis ya mau tidak mau saya harus dekat dengan mereka itu. Ya itu. Iya, berarti itu benar. Ya benar. Seberapa dekat? Ya kalau dibilang seberapa dekat, ya kita akrab sekali sebagai teman. Ya sebagai teman curhat, ya otomatis karena sudah teman curhat, jadi saya sedikit banyak tahu lah kondisi mereka, suasana batin mereka, sampai ke apa yang mereka lakukan setiap harinya. Itu sudah berlangsung berapa lama dekat dengan mereka? Ya tergantung sih, banyak orang kan. Kalau yang awal-awal ya ada 10 tahunan sudah. 10 tahunan? Iya, kalau dari awal-awal. Ada kan baru kenal, baru kemarin-kemarin gitu. Oh, kalau secara jumlah, itu kira-kira berapa nih? Puluhan, ratusan? Lupa sudah, tapi banyak lah. Banyak ya? Iya. Dan mereka semuanya panggilan? Iya, ada yang panggilan, ada yang minta sendiri. Minta sendiri itu gimana maksudnya? Oke, minta sendiri itu gimana maksudnya? Ya promo gitu. Ya beda kan, apa? Kalau panggilan itu lebih ke kerjanya memang profesional ya. Dipanggil untuk memuaskan hasrat dalam tanda kutip, pasti sudah paham kan. Ya kalau minta sendiri itu ya sebagian besar ya mereka bocil-bocil liar gitu. Panggilan itu konotasinya mereka dipanggil, pulangnya dapat uang gitu. Kalau minta sendiri ya biasanya ya berdasar keakraban, ya yang penting puas bersama gitu biasanya, sesuai pernyataan mereka ke saya gitu. Oke, di awal kan bilang sebagai tempat curhat, pernah jadi kawan-kawan curhat. Betul. Sekedar curhatkah atau sampai ada yang lain dari itu? Ya yang nganter misalnya atau apa? Kalau ya karena ini tuntutan profesi lagi-lagi ya. Jadi saya tidak hanya tahu tentang ya apa yang mereka alami, tapi termasuk tempatnya dimanapun ya lumayan paham lah. Apa yang melatar belakangi kemudian merasa perlu untuk dekat dengan mereka? Di samping ini profesi ya, saya juga tertarik untuk meneliti, ya bukan meneliti lah, artinya untuk mengetahui lebih dalam tentang kondisi situasi dunia malam ini. Dunia malam ini sebenarnya kan banyak ya. Dunia malam itu ya paling baiknya dunia malam itu adalah ya kita nongkrong, minum-minum. Itu dunia malam paling baik. Terus yang lebih buruk dari itu banyak. Ada yang karaoke, party, DJ itu, kemudian ya sambil minum lah, kalau minum pasti itu. Kemudian sampai yang dalam tanda kutip eksekusi gitu. Itu dunia malam paling apa istilahnya ya, paling sadis ya, betul kayak gitu kira-kira. Ini yang mau saya tanyakan dan tadi lupa.
sebenarnya nyaman tidak sih dapat label bahwa Anwar dicap sebagai kawan-kawan dekat perempuan panggilan? Nyaman nggak dengan cap itu? Kalau orang yang baru kenal saya, kita bicara orang lain dulu, mungkin risih dengan sebutan itu. Termasuk saya juga gitu ya, awal-awal menekuni profesi yang mau tidak mau harus ya terjun di dunia ini, ya juga agak gimana gitu ya. Tapi ketika lama-kelamaan ya wong sudah profesi, ya kita nikmati aja gitu. Wong kita yang kerja kok masa orang lain yang ribet gitu aja. Oke, teman-teman yang kemudian merasa butuh dengan orang-orang seperti itu, dari circle kawan-kawan kerja atau ada yang lain? Sebenarnya kalau kita sudah terlalu dekat dengan dunia malam, ya kita biasa-biasa aja sih, nggak ada ya ketertarikan. Justru dari luar circle kita itu yang banyak itu. Mulai dari orang biasa saja sampai ke oknum pejabat gitu. Oknum pejabat? Betul. Ceritakan, istilah oknum pejabat itu apa yang mereka inginkan? Ya eksekusi gitu. Mereka minta di penjara gitu ya? Betul, bukan di penjara sih, tapi di kamar hotel, kamar villa gitu. Ya ada yang hanya sekedar nyanyi-nyanyi gitu. Ya sebagian juga ada sampai ke situ. Kamu yang menawarkan atau mereka meminta, bagaimana sehingga bisa sampai ke sana? Gak, saya tidak menawarkan. Kalau saya menawarkan kan otomatis saya jadi mucikari dan kena pasal saya. Berlindung ya. Oke, silakan terus. Ya karena sebagian atau banyak sudah orang-orang yang tahu dengan kedekatan profesi saya dengan dunia malam, otomatis mereka nanya ke saya gitu. Ya karena nanya ke saya nggak menawarkan, cuma saya memberitahu ini tempatnya di mana, terus harganya berapa. Gitu aja, silakan sendiri gitu aja saya. Dan itu kamu diajak serta atau hanya sekedar memberikan informasi? Kadang memberikan informasi, kadang diajak serta, kadang cuma saya ya memberikan nomornya. Oh, memberikan nomornya. Iya, artinya penengah gitu. Oh. Tapi bukan mucikari ya. Bukan. Khawatir kena pasal. Oke, poin pertama yang menarik adalah khawatir kena pasal, dia bukan mucikari, Betul. tetapi adalah kawan dekat. Betul. Oke. Ingin tahu nih, kalau misalkan sampai yang secara secara tingkatan kelas itu sampai ada pejabat dan segala macam, bagaimana mereka memulai komunikasinya sehingga nyaman gitu? Apa mereka tidak risih atau apa? Sepengalaman Anwar nih. Pejabat atau orang-orang penting itu biasanya kan mereka jaga image. Jadi tidak sembarang orang yang mereka mau membuka jati dirinya bahwa dia sebenarnya hidung belang gitu. Tapi kemudian ya karena kita juga dekat dengan mereka, lagi-lagi karena profesi ya, jadi dekat, kemudian percaya satu sama lain. Jadi mereka ya tidak malu atau tidak ragu untuk menanyakan tentang ya dunia-dunia seperti itu, dunia malam itu. Ya berawal dari itu, kemudian karena memang saya punya channel, punya jaringan, ya sudah, silakan eksekusi sendiri kata saya gitu. Yang Anwar ketahui ini hanya person orangnya atau bahkan mungkin juga tempat nyanyinya, tempat istirahat bersamanya, sampai ke sana atau seperti apa? Kalau untuk level Pulau Jawa, ya lumayan tahu lah, apalagi Jawa Timur. Apa yang diketahui? Orangnya atau tempatnya atau apa saja yang diketahui? Semuanya, sampai ke tarif harganya, ada yang KW1, KW2, KW3 gitu. Ada KW-KW-nya juga? Betul. Agak sedikit dalam. KW itu ditentukan oleh apa sebenarnya? KW itu sebenarnya relatif juga ya, karena ya tergantung dari masing-masing orangnya sebenarnya menilai. Ada orang yang penikmat gituan itu justru suka ke yang KW3 gitu. Tapi ya penilaian pertama justru tentu cantik lah. Kemudian tubuh proporsional alias seksi gitu aja. Oke. Pertanyaan lain, menguntungkan nggak sih sama Anwar secara pribadi, baik itu secara ekonomi atau secara hal-hal yang lain gitu? Menguntungkan sekali bagi saya, karena dengan
posisi saya sebagai fotografer di bidang itu, saya harus menyelami profesi saya. Kalau saya hanya tanggung, jadi saya tidak tahu apa yang terjadi. Ketika banyak channel, ketika mungkin saya butuh objek untuk jebretan saya, maka saya sudah tidak galau lagi karena sudah punya jaringan. Jadi itu untungnya ke saya. Oke, itu kan dalam pekerjaan. Kalau di luar pekerjaan? Nggak ada, karena saya lagi-lagi bukan muncikari, nggak ambil untung. Saya hanya siapa tahu posisi saya ini menguntungkan ke teman-teman saya itu. Saya tahu tentang ini, siapa tahu ada yang memang butuh dengan dunia ini. Jadi itu saja. Ada kompetitor nggak sih dalam hal itu? Kalau kompetitor banyak. Oke, seperti apa? Kompetitor itu apa yang jadi soal gitu seringnya? Iya, kompetitor dalam hal apa maksudnya? Ya, menggeluti pekerjaannya dekat dengan mereka, misalnya saling gesek atau apalah gitu. Oh enggak lah, kalau dunia seperti itu enggak ada saling gesek. Ya anggaplah sudah rezekinya siapa gitu. Karena memang sebenarnya ada organisasi yang tidak tidak legal tapi kompak gitu. Itu organisasinya itu. Ya persaingannya nggak ada karena memang biasanya itu gantian gitu memang. Gantian bagaimana? Ya. Apanya yang gantian dan bagaimana gantiannya? Ya oke, sekarang bagiannya kamu itu. Sekarang bagiannya kamu gitu. Artinya gimana ojek gitu ya, gantian seperti itu udah. Tapi memang ada gantian itu biasanya di sekitar radius berapa di lokasinya itu. Kalau sudah agak jauh itu ya siapa yang pandai merayu tamu, ya itu yang banyak pelanggannya gitu aja. Pernah nggak dia duduk di mobil ini? Kalau di sini nggak pernah. Berarti nyewa mobil Kenapanya? ketika mau berangkat atau pergi? Kalau itu nggak tahu saya, karena memang saya lagi-lagi hanya memberikan informasi. Iya. Nggak tahu sebenarnya. Tapi kalau saya ke tempatnya, saya tahu di mana saja itu. Oke, itu tadi part pertama diskusi bareng Anwar. Kita lanjutkan di part kedua. Tonton ya, bye.